Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Bayangkan sebuah kapal pesiar megah yang menghilang tanpa jejak di tengah laut, lenyap selama ratusan tahun, menimbulkan teka-teki dan legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak ada puing, tak ada tanda kehidupan, hanya misteri yang tersisa di ombak yang membisu. Lalu, secara tiba-tiba berabad-abad kemudian, kapal itu muncul kembali. Utuh, mengapung di permukaan laut seolah tak pernah pergi. Tidak ada awak, tidak ada penumpang, hanya sunyi yang menyelimuti setiap lorongnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekadar kesalahan navigasi? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang tersembunyi di balik hilangnya kapal ini? Ketika kita membayangkan kapal-kapal yang hilang selama ratusan tahun, lalu ditemukan kembali atau terbengkalai, seringkali kita membayangkan gambaran yang mencekam, misterius, dan penuh dengan nuansa yang menyeramkan. Namun, sebenarnya banyak di antaranya menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan seringkali memiliki cerita yang menarik sambil tetap menyimpan sejarah dan misteri di dalamnya. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah kapal yang penuh misteri yang pernah hilang dalam samudera luas dan kemudian muncul kembali dengan segala kejutan yang tak terduga. Pertama, kapal uap SS Nemesis. Sebuah misteri mengenai kapal yang menghilang sekitar 120 tahun yang lalu di lepas pantai Australia akhirnya terpecahkan. Kapal uap SS Nemesis sedang mengangkut batu bara ke Melbourne pada tahun 1904 ketika terjebak dalam badai dahsyat di dekat New South Wales dan menghilang bersama 32 awak kapal. Beberapa minggu kemudian, jenazah awak kapal dan serpian bangkai kapal ditemukan di pantai. Namun lokasi kapal berukuran 73 meter itu tetap jadi misteri. 120 tahun kemudian, Subsea Professional Marine Services, sebuah perusahaan pencarian benda hilang di dasar laut di lepas pantai Sydney, secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kapal yang hilang tersebut. Kapal karam ditemukan utuh, hampir 160 meter di bawah permukaan air. Penemuan itu juga mengungkapkan bahwa kapal itu tenggelam karena mesinnya kewalahan oleh badai. Para ahli percaya kapal uap itu mulai tenggelam begitu cepat setelah terkena gelombang besar sehingga awak kapal tidak memiliki waktu untuk meluncurkan skoci penyelamat. Kedua adalah kapal kargo SS Ironton. Sebuah misteri tenggelamnya kapal yang hilang sekitar 120 tahun yang lalu di lepas pantai Michigan, Amerika Serikat, akhirnya terpecahkan. Kapal kargo SS Ironton berukuran 58 meter bertabrakan dengan kapal pengangkut gandum pada malam berangin pada bulan September 1894, menenggelamkan keduanya. Kapten dan 6 awak kapal SS Ironton memanjat ke skoci penyelamat. Namun sebelum mereka dapat memisahkan diri dari kapal, skoci tersebut ditarik ke dasar laut. Hanya 2 awak kapal yang selamat. Kini, misteri tersebut telah terpecahkan. Sebuah tim sejarawan, arkeolog bawah air, dan teknisi menemukan reruntuhan pada tahun 2019 dan menggunakan kamera yang dikendalikan dari jarak jauh untuk memindai dan mendokumentasikannya. Dalam video menunjukkan, kapal SS Ironton berada tegak di dasar danau, ratusan meter di bawah permukaan air. Tidak ada sisa-sisa manusia yang terlihat, namun skoci penyelamat masih terikat pada kapal, menjadi bukti dari laporan saksi mata 128 tahun yang lalu. SS Cotopaxi yang menghilang pada tahun 1925 dan selama beberapa dekade, banyak orang berspekulasi bahwa kapal ini mungkin menjadi korban segitiga Bermuda yang terkenal. Ternyata, kapal kargo yang malang itu berada di dasar laut sekitar 65 km dari San Agustin, Florida, setelah menghilang selama 95 tahun. Menurut para ilmuwan yang mengklaim telah mengidentifikasi kapal tersebut, lokasi ini dikenal sebagai The Bivouac bagi penyelam dan pemburu ikan yang mungkin tidak menyadari sejarah tragis kapal itu.
Cotopaxi adalah kapal kargo bertenaga uap yang berlayar pada 29 November 1925 dengan muatan batu bara dalam perjalanan ke Charleston, Carolina Selatan, ke Havana, Kuba, ketika menghilang dengan 32 orang di atas kapal. Jalur kapal memang akan membawanya ke segitiga Bermuda yang membentang dari selatan Florida hingga Bermuda dan ke Puerto Rico. Segitiga Bermuda terkenal dengan hilangnya kapal, pesawat, dan orang yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan tempat ini sering dihubungkan dengan alien, kota Atlantis yang hilang, dan hal supernatural lainnya. Namun, Barnette, seorang ilmuwan yang mempelajari bangkai kapal ini, menyatakan bahwa penyebab sebenarnya dari kecelakaan Cotopaxi jauh lebih sederhana, yaitu kelalaian, kurangnya pemeliharaan, dan cuaca buruk. Banyak dari pintu muatan kapal rusak atau bahkan hilang, sehingga awak kapal kewalahan membuang air keluar dari dalam kapal saat bertemu badai. Salah satu contoh kapal yang menarik lainnya adalah SS Yonggala. Kapal uap ini dibangun pada tahun 1903 dan tenggelam pada Maret 1911 akibat badai siklon di wilayah Kepulauan Minggu, Queensland. Semua penumpang dan kru di kapal dinyatakan meninggal dalam kecelakaan itu. 32 tahun setelah kecelakaan, bangkai SS Yonggala ditemukan oleh sebuah kapal pembersih ranjau milik Australia selama investigasi Perang Dunia Kedua. Penemuan ini memberikan wawasan yang dalam tentang sejarah dan kehidupan pada masa itu. Selain itu, kapal-kapal legendaris seperti San Andrews dan Peso yang bertabrakan di Danau Michigan pada tahun 1878 juga menarik perhatian. Meskipun tenggelam dalam waktu singkat, bangkai kedua kapal ini tidak ditemukan selama 141 tahun. Ini menyimpan misteri tentang keberadaan mereka. Ada juga kapal-kapal seperti The Sweepstakes yang dibangun pada tahun 1867 di Ontario, Kanada. Kapal ini tenggelam pada bulan September 1885 setelah mengalami kerusakan di Pulau Cove saat membawa muatan batu bara. Reruntuhan The Sweepstakes masih terletak pada kedalaman 6 meter dan dapat terlihat dengan jelas tanpa perlu menyelam. Ini memberikan kesempatan bagi orang untuk menyaksikan sejarah yang tenggelam dengan indahnya. Kapal-kapal yang ditinggalkan adalah saksi bisu dari masa lalu yang memikat, menawarkan pengalaman visual dan historis yang menggugah imajinasi. Selanjutnya ada Mediterranean Sky, juga dikenal sebagai MS City of York, yang dibangun pada tahun 1953 untuk melayani rute antara London, Kepulauan Kanari, dan berbagai kota pesisir di sekitar Afrika Selatan. Sayangnya pada tahun 1996, kapal itu terdampar di Teluk San Helena dan akhirnya tenggelam pada tahun 2003 setelah upaya untuk menariknya ke perairan yang lebih dangkal. Yanis D adalah kapal pengangkut curah yang mengalami nasib serupa. Dibangun pada September 1969, kapal ini bertabrakan dengan Sub Abu Nas saat menavigasi Kanal Suez pada April 1983 dan akhirnya tenggelam. Saat ini, lokasi tenggelamnya Yanis D telah menjadi situs menyelam populer di Laut Merah. Fujiwa Maru, sebuah kapal kargo Jepang yang dibangun pada tahun 1938, juga tenggelam selama Perang Dunia Kedua setelah diserang oleh bom torpedo Amerika. Reruntuhan kapal ini sekarang menjadi situs penyelam yang menarik, di mana penyelam dapat menjelajahi pesawat-pesawat Jepang yang tenggelam bersama kapal. Tentu saja, tak ada yang bisa melupakan tragedi kapal Titanic.
Kapal penumpang megah ini tenggelam setelah menabrak gunung es pada April 1912, mengakibatkan kehilangan lebih dari 1.500 nyawa. Bangkai Titanic yang terletak pada kedalaman 3.784 meter di dasar Samudra Atlantik Utara tetap jadi salah satu bencana maritim paling tragis dalam sejarah. USS Arizona adalah kapal perang Amerika yang terkenal. Kapal ini dibangun pada awal tahun 1910-an dan mulai beroperasi pada tahun 1916 saat Perang Dunia Pertama sedang berlangsung. Pada tahun 1940, USS Arizona diposisikan di Pearl Harbor untuk membantu melindungi Amerika Serikat dari serangan Jepang yang diperkirakan akan datang. Namun pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang akhirnya menyerang Pearl Harbor. Mereka menyerang armada Amerika. USS Arizona diserang oleh bom musuh yang menyebabkan kerusakan besar. Sebanyak 1.177 orang di kapal tersebut tewas, dan akhirnya kapal tenggelam. Sebagai penghormatan atas tragedi ini, dibangunlah Memorial Nasional di Pearl Harbor di lokasi reruntuhan USS Arizona, di mana pengunjung bisa melihat sisa-sisa kapal dari permukaan air. Selanjutnya ada Edward Boland. Adalah kapal yang tidak tenggelam di laut, tapi malah terdampar di padang gurun lebih dari 400 meter dari sumber air terdekatnya. Kapal berukuran 194 meter ini mulai beroperasi pada 1891 dan sering membawa penumpang dan kargo di sepanjang pantai Afrika. Pada bulan September 1909, kapal Edward Boland terdampar karena badai di Conception Bay, Namibia saat dalam perjalanan dari Swakop, Namibia menuju Table Bay, Cape Town, Afrika Selatan. Awalnya kapal itu tenggelam di laut, tapi kemudian landscape padang gurun berkembang dan mengekspos kerangka kapal. Sehingga sekarang, bangkai Edward Boland masih berada di padang gurun Namibia. MV Panagiotis juga terdampar di daratan dan bangkainya bisa dilihat di pantai Zakynthos, Pulau Ionian, Yunani. Kapal ini dibangun pada tahun 1937 di Skotlandia dan memiliki kecepatan maksimum 10 knot. Beberapa cerita menyebutkan bahwa MV Panagiotis terlibat dalam penyelundupan pada tahun 1980. Legenda setempat mengatakan bahwa kapal ini membawa rokok kontraben dari Turki untuk mafia Italia. MV MS World Discoverer, awalnya bernama BWA Discoverer, dibangun pada tahun 1974 di Jerman. Kapal ini memiliki rute yang unik, termasuk perjalanan ke Antartika. Pada tahun 2000, saat berlayar di Antartika, kapal ini menabrak hambatan bawah air di Kepulauan Solomon. Kapten kapal dengan cepat mengirim sinyal darurat dan semua penumpang dievakuasi dengan selamat. Bangkai MS World Discoverer masih terdampar di Teluk Roderick di Kepulauan Solomon. SS Mahino, kapal kargo yang dibangun pada tahun 1905 di Skotlandia, melayani rute ke berbagai tempat seperti Australia, Selandia Baru, Tasmania, dan Vancouver. Pada tahun 1935, kapal ini mengalami badai hebat saat berlayar dari Sydney yang memutuskan tali tariknya. Akhirnya, SS Mahino terdampar di Fraser Island dan dibiarkan membusuk di pantai. Bangkai SS Mahino masih bisa dilihat hingga saat ini di pantai Fraser Island. Cabo Santa Maria adalah kapal besar yang sering melakukan perjalanan antara Eropa dan Amerika. Pada tahun 1968, kapal ini membawa kargo berharga termasuk lonceng gereja yang akan digunakan untuk gereja baru di Brasil. Sayangnya, Cabo Santa Maria terdampar di dekat Tanjung Verde, dan pecahan-pecahan kapalnya masih ada di pantai Boa Vista sampai sekarang. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tears of Allah pada awalnya disangka sebagai kapal penyelundup narkoba dan kemudian disita oleh pemerintah Bahama. Lalu pada tahun 1983, Tears of Allah dijual kepada produser film James Bond.
Kapal ini juga dikenal sebagai Bondre, berukuran 27 meter dan sekarang berada di kedalaman 14 meter di lepas pantai New Providence, Bahama. Disinilah kapal tersebut tenggelam untuk difungsikan sebagai lokasi syuting film. Terakhir adalah USS Kittiwake, adalah kapal penyelamat dan pendukung kapal selam yang pertama dioperasikan pada tahun 1946 oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan panjang 76 meter, kapal ini membantu dalam pergerakan kapal selam di seluruh dunia. Setelah pensiun dari layanan aktif, kapal ini dibeli oleh pemerintah Kepulauan Cayman pada tahun 2008. USS Kittiwake kemudian sengaja ditenggelamkan di pantai 7M Grand Cayman dengan harapan menciptakan terumbu buatan baru. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.